Begitu selesai kemudian mendapati Ramadan, maka banyak di antara mereka bahkan di penghujung Ramadan itu mengalirkan air matanya. Mereka menangis. Begitu masuk ke kereta, perjalanan dimulai, stopan pertama bertemu dengan malaikat maut. Pulang, tertuliskan 27, kamu mesti pulang. Tidak sedikit ada yang wafat di jalanan. Tidak sedikit ada yang mengatakan dia tabrakan. Tidak sedikit ada yang mengatakan dia kecelakaan. Tapi hal yang tidak bisa dibantah, dia pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang hendak menunaikan ibadah puasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan kepadanya, juga kepada setiap muslim beriman yang hendak berpuasa, agar tidak main-main dan menganggap ringan kesempatan Ramadan yang Allah berikan pada hidupnya, karena belum tentu nikmat itu akan diterima oleh setiap hamba, atau mungkin bisa berulang di kesempatan yang berikutnya. Tidak setiap orang bisa mendapatkan nikmat Ramadan, dan tidak setiap yang telah mendapatinya akan mengulangi di masa yang akan datang. Karena itu para sahabat Nabi SAW, begitu selesai kemudian mendapati Ramadan, maka banyak di antara mereka bahkan di penghujung Ramadan itu mengalirkan air matanya. Mereka menangis, berharap, ya Allah, kalau bisa jangan berhenti ya Allah, besok Ramadan lagi, lusa Ramadan lagi, pekan depan Ramadan lagi, kalau perlu setiap hari Ramadan ya Allah. Saking inginnya semua waktu itu Ramadan. Dan kita diberikan kesempatannya. Dan mereka tahu belum tentu tahun depan bisa berjumpa. Karena itu semua bermujahadah ketika akan tiba Ramadan. Dan begitu tiba Ramadan, maka kalimat la'allakum itu digunakan dengan sepenuh jiwanya. Maksimal ibadahnya. Bahkan Anda nanti bisa melihat dalam paparan berikutnya, nanti saya akan tunjukkan hadis-hadis yang mengilustrasikan bagaimana berseriusnya, sungguh-sungguhnya Rasulullah SAW beramal ketika tiba Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, saya belum pernah melihat Rasulullah semulia ini dalam ibadahnya, selembut ini dalam sedekahnya, sebanyak ini dalam pemberiannya, kecuali saat Ramadan. Sampai angin yang berhembus sepoi-sepoi pun itu kalah amalannya oleh Nabi. Ya, bayangkan, kan gak kerasa kan? Angin sepoi-sepoi itu kan kalau meniup kita tuh tenang, nyaman. Saking nyamannya tiba-tiba bikin kita ngantuk, kejeplak gitu kan? Ya, pengaruhnya kuat. Nah itu lembutnya angin yang sepoi-sepoi itu kalah oleh lembutnya Nabi saat beraktivitas di bulan Ramadan. Lembut menghadapi orang-orang yang butuh, cepat beliau semampunya kemudian beliau berikan. Sedekahnya bertambah, ibadahnya bertambah, interaksi dengan Qur'annya dan sebagainya. Dan orang-orang yang bukan Nabi karena melihat Nabinya serius, mereka lebih serius lagi. Di gambarannya ini Nabi aja yang dijamin surga begitu serius, apalagi saya yang bukan Nabi yang belum jelas surganya. Makanya saya kisahkan di pertemuan lalu, Al-Imam Asy-Syafi'i, itu beliau itu kalau sudah tiba Ramadan, baca Qur'annya nambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Hari-hari biasa, setiap hari sekali khatam, setiap hari. Ramadan sehari 2 kali khatam. Anda bayangkan. Dan pernah beliau saking dekatnya dengan Al-Quran, menemukan satu dalil, itu ke Quran dulu. Baca Quran, sampai ketemu dalilnya. Itu pernah mencari dalil tentang ijma, menghatamkan Al-Quran dulu sebanyak 300 kali. Di begitu yang ke-300 ketemu, oh ini maksudnya ayat ini menunjukkan kepada ijma. Anda bisa bayangkan bagaimana kesungguhan para ulama kita ketika bersiap mendapati Ramadan, maka meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Maka siapa yang kita yang bukan ulama, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan imam, bukan faqih, bukan muhaddits. Maka kata Allah, seakan-akan dihadapkan kita di hadapan Allah untuk menumbuhkan kesungguhan kita dan menunjukkan bahwa Allah serius dengan itu. Kata Allah, kamu di hadapan kita. Bukan orang lain. Ini bukan orang yang disebut, maaf, bukan orang yang di zaman Nabi, bukan orang di masa sahabat, bukan orang di masa tabi'in. Tapi kata Allah, la'allakum, kumnya masih ada di depan kita. Tatakun, kamu, tanpa batas. Kata Allah, kamu mesti serius ya. Karena saya pengen kamu bertakwa. Kamu mesti berubah. Kamu mesti jadi hamba yang taat. Mesti ada perbedaan ketika kamu lahir dengan kamu pulang. Saya ingin tingkatkan takwa kamu. Kalau Anda hafal Quran, demi Allah saya katakan, begitu disebut takwa, itu bisa berlinang air mata Anda. Karena ayat takwa selalu terkait dengan nilai kebaikan. Ketika Allah sebutkan takwa, maka Allah ingin tanamkan kebahagiaan. Nanti kalau Anda sampai ke ayat 189, wattaqullaha la'allakum tuflihun, di ujung ayatnya, kamu tingkatkan takwa supaya bahagia. Jadi ketika Anda dilatih takwa saat Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya kamu takwa. Anda tanya, kenapa ya Allah? Kata Allah, saya pengen kamu bahagia. Ayo takwa. Indah.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika takwa meningkat kepada Allah, kata Allah, maka aku mudahkan hidupmu. Aku berikan solusi, aku limpahkan rezeki kepadamu. Makanya ketika Allah katakan la'allakum tattaqun, ayo serius supaya hidup kamu mudah. Ayo serius supaya rezeki kamu berlimpah. Ketika Anda puncaknya mengatakan takwa, Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddatil lil muttaqin. Saya telah siapkan saya siapkan lil muttaqin bagi orang takwa. Apa itu? Jannatin arduha as-samawati wal ardu. Saya telah siapkan surga yang tak bernilai dunia. Batas yang enggak ada batas dunia. Saya kata Allah, saya siapkan surga luasnya seluas langit dan bumi untukmu orang takwa. Kalau kalimat ini digunakan, disambungkan dengan ayat Ramadan, tingkatkan takwa. Saya pengen nyiapkan surga untuk kamu. Saya takut kamu gak ada di surga nanti. Kalau bahasa kita. Ayo tingkatkan takwa. Saya udah siapkan kamu ya, surga seluas langit dan bumi. Jangan sampai kamu gak masuk ke situ. Ayo masuk. La'allakum tattaqun. Supaya meningkat takwamu, sehingga surga ada dalam genggamanmu. Jangan cuma dituliskan, baiti jannati. Rumahku surgaku, rumahnya ke surga, entenya enggak. Kan repot gitu. Paham ya? Maka dari itu kembalikan ke rumus mudhari ini. Ya begitulah keimanan kadang-kadang. Sudah kuat, kadang-kadang bisa turun. Kata Nabi, al-imanu yazid wa yantaqis. Iman itu naik turun, kuat dan terhapus, kuat dan terhapus. Ya, pelan-pelan. Yazidu bi ta'ah, akan meningkat dengan mengerjakan banyak ketaatan dan amal saleh. Wa yantaqisu bil ma'siyah, dan akan menurun itu pelan-pelan hilang bahkan dengan mengerjakan banyak maksiat. Persis seperti tulisan. Anita di sini kalau saya nggak salah, ya, ta. Dan saya tambahkan un di sini. Kemudian tak bertemu dengan un berarti kalian ke sini. Jazakallah khair. Memang betul. Ya, terima kasih, semoga Allah berikan kemuliaan dan pahala. Baik. Tadi bercanda ya. Ini memang saya pengen dihapus daerah ini, dan masya Allah baru saya minta pengen dihapus sudah terhapus. Semoga Allah berikan pahala insya Allah. Lihat sini, daerah ini yang ingin saya jelaskan untuk turunkan kepada kita semua. Tattaqun, kalau sudah menggunakan ta plus un, maka berubah maknanya dari sekedar kamu menjadi kalian. Fokus. Kalau sudah seperti ini, tambah ta dengan un, maka tadi saya katakan kerjakan olehmu, dimulai saat ibadah itu diperintahkan, lanjutkan sampai ke akhirnya. Makanya saya sering katakan mudhari yang saya teruskan di awal, mudhari ini sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan 3 kalimat. Bisa present, continuous, and future. Lihat baik-baik. Present, continuous, future. Jadi orang takwa itu, kata Allah, lihat baik-baik, yang berhasil menunaikan ibadah puasanya bukan sekedar meningkat takwanya, salatnya, infaknya, Al-Qur'annya, bukan sekedar di Ramadan. Bukan cuma di awal Ramadan, tapi present, sejak puasa itu dimulai, awal pertama Ramadan. Ya, tahun ini jatuh pada tanggal berapa? 1 Ramadan, ya. Jadi begitu 1 Ramadan muncul, entah mau tanggal 5 Mei, mau tanggal 6 Mei, pokoknya 1 Ramadan. Ya. Begitu 1 Ramadan dimulai, malamnya kemudian mulai, tunaikan tarawihnya, maka dia sudah siap dengan kurikulumnya. Malam ini saya akan tarawih di tempat A. Siapkan, bahkan 30 hari sudah dia siap tuh, kalau sampai ke 30 hari. Malam ini di masjid A, malam ini masjid B. Sunnahnya baca Quran nanti saya akan capai sehari misalnya 10 juz. Bagi oleh dia, subuh baca sekian, zuhur baca sekian, asar baca sekian. Begitu tiba malamnya, maka dimulailah present ibadahnya. Orang takwa sudah siap. Dan yang paling menarik bukan cuma present, continuous. Hari pertama, saf pertama. Hari kedua, saf pertama juga. Jadi meningkat terus, konsisten di situ. Hari pertama datang sebelum maghrib.
nunggu di masjid. Hari kedua habis isya baru datang. Nah, ini belum konsisten. Jadi kalau Anda ingin disebut dalam golongan yang ini mujahadah ini, yang serius ini dipertahankan sampai pertengahannya. Masya Allah, hari pertama, saf depan. Hari kedua, saf depan. Hari ketiga, saf depan. Hari keempat, saf depan. Hari kelima, saf depan. Sampai hari terakhir, saf depan. Emang cuma satu saf di masjid itu misalnya. Nah, itu yang terbaik. Ini kan yang sering terjadi ini agak berbeda. Tolong, Anda jangan jadi pelakunya. Saya ingatkan, jangan menjadi pelakunya. Sering kali terjadi, dibincangkan dan dipahami. Kadang-kadang juga mohon maaf, semua dimaklumi. Sering terjadi, begitu selesai bulan Sya'ban, muncul Ramadan, penuh masjid. Yang biasanya 3 saf, 30 saf ke belakang. Hari pertama. Bahkan yang paling hebat, mak-mak garis sajadah. Ya. Itu sudah pasang sajadah duluan. Orangnya belum ada, sajadahnya pertama. Ada tuh. Gak percaya, nanti awal Ramadan tuh. Silahkan kalau gak percaya. Udah booking tempat. Sajadah. Tapi kadang-kadang, ini presentnya bagus nih. Tapi persoalannya yang kedua, continuousnya. Ini yang repot. Hari kedua, masih agak konsisten. Hari ketiga, mulai. Godaan mulai masuk. Tantangan mulai tidak mudah, terjadilah kemajuan-kemajuan. Sapnya maju. 30 sap, maju 27. Maju tinggal 20. Maju tinggal 7 saf. Dan yang paling berbahaya adalah begitu mau sampai ke ujungnya. Ini kan repot. Puasa itu kan disebut sebagai perlombaan mengejar takwa. Orang lomba itu kan mengejar garis finish. Nah, ini sampai garis finish gak mau dikejar. Yang paling aneh, begitu mau nyampe garis finish malah belok balik lagi. Di sini kan akhirat, di sini dunia. Kita mau mudik ke akhirat bawa bekal takwa. Mudik ke dunia bawa bekal materi dunia. Ini udah mau mendekat kepada takwa nih, terus mau mudik ke akhirat, mau mudik waktunya mau pulang bentar lagi. Wafatnya tanggal 27 Ramadan. Ajalnya tertuliskan 27 Ramadan wafat. Tinggal ke final, tinggal lari menyebut mautnya. Tanggal 19 sudah nyiapkan tiket kereta. Dikalahkan oleh mudik, dia nggak sadar ketika dia akan pulang itu ditetapkanlah tanggal 27 Ramadan dia pulang. Tinggalnya di Bekasi. Pulang misalnya ke Tegal. Siapkan. Beli kereta. Bahkan yang dahsyat, sebelum masuk Ramadan, tiket udah habis. Ini agak aneh nih, saya tuh agak bingung sekali ya. Allah nyebarin tiket surga di bulan Ramadan, yang dibeli tiket dunia. Kan tiket surga itu disebar saat Ramadan. Pahala digandakan, dosa diampuni, setan diikat, pintu surga dibuka, semua dibentangkan, iman ditumbuhkan, dikuatkan dalam jiwa, semua orang kemudian tergerak untuk ibadah. Udah dikasih tiket surga disebar, ini malah masih milih dunia. Berapa banyak tiket surga ditebar laku kemudian disiapkan oleh setiap muslim. Bandingkan dengan tiket dunia, belum masuk sekarang aja, mahal tiket. Dibikin mahal, masih habis juga. Anda bayangkan. Ramadan dikasih murah, gak ada yang ngambil. Ini persoalan dia. Begitu diambil tiketnya tanggal 27 saya akan pulang ke Tegal. Siapkan bekalnya. Ditinggalkan i'tikafnya. Hilang bacaan Al-Qur'annya. Begitu berangkat tanggal 27, siap-siap. Tiket, siap, masuk, periksa, bawa bekal banyak, ada dus kanan, dus kiri, dituliskan di atas dus, sayang aku pulang, gitu kan? Masya Allah. Begitu masuk ke kereta, berhadapan dengan, banyak orang di sana, tempat duduk, eksekutif, Masya Allah. Begitu masuk, perjalanan dimulai, stopan pertama, bertemu dengan malaikat maut. Pulang, tertuliskan 27, kamu mesti pulang. Tidak sedikit ada yang wafat di jalanan. Tidak sedikit ada yang mengatakan dia tabrakan. Tidak sedikit ada yang mengatakan dia kecelakaan. Tapi hal yang tidak bisa dibantah, dia pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti akan pulang. Karena itu ketika masuk bulan Ramadan, walaupun Anda memiliki misalnya agenda untuk kembali, untuk pulang, ingin Idul Fitri di tempat Anda, di tempat ibu Anda, di tempat kakek Anda,
Anda. Ini tidak dilarang, boleh. Tapi jangan sampai semua itu mengurangi kesungguhan Anda dalam menunaikan ibadah.